Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, saya adalah CGP Rekognisi dari Angkatan 9. Ingin mengadakan observasi kepada Pak Arif. Nantinya yang sekarang ini adalah pra-observasi yang akan dilanjutkan dengan observasi di kelas atau supervisi, dan nanti akan ada pasca observasi atau pembicaraan setelah kita supervisi. Pak Arif, dalam melaksanakan pembelajaran, apa tujuan pembelajaran kali ini, Pak Arif? Baik, Pak. Di sini saya memiliki tujuan pembelajaran, yaitu melalui pembelajaran ini ada di situ mengamati, menanya, berdiskusi, menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Peserta didik diharapkan mampu menyalin, membaca sesuai hukum tajwid, menyimpulkan isi kandungan Quran surah Al-Anfal ayat 72 dengan baik dan benar. Oh, jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai dalam pembelajaran kali ini, Pak, ya? Iya, Pak. Oh iya, baik Pak Arif. Kemudian Pak Arif, di dalam pembelajaran itu tentunya ada area yang akan Bapak kembangkan di dalam pembelajaran tersebut terhadap anak-anak siswa. Kira-kira Pak, apa yang akan dikembangkan dalam pembelajaran kali ini, Pak? Dari aspek pengetahuan, kita di sini memiliki indikator, yaitu mampu mengidentifikasi hukum tajwid Quran surah Al-Anfal ayat 72 dengan benar. Yang kedua, mampu menjelaskan asbabun nuzul Quran surah Al-Anfal ayat 72, kemudian mampu menyimpulkan kandungan Quran surah Al-Anfal ayat 72. Kemudian dari sisi indikator keterampilan, Pak, di situ kita mampu membaca Quran surah Al-Anfal ayat 72 dengan baik dan benar, kemudian mampu menyalin Quran surah Al-Anfal ayat 72 dengan baik dan benar. Oh, jadi di situ areanya ada dua, Pak, ya? Iya, Pak. Yang pertama area pengetahuan dan kemudian keterampilan, ya. Semuanya masih berhubungan dengan ayat suci Al-Quran, ya. Iya, Pak. Karena ini adalah materi pendidikan agama Islam, ya. Kemudian untuk rancangan pembelajarannya, Pak Arif, nanti bisa digambarkan, Pak Arif, bagaimana rancangan pembelajaran nantinya? Ini kita pertama melalui pendahuluan. Pertama kita memulai dengan salam, kemudian pembelajaran itu mengucapkan basmalah, kemudian berdoa bersama-sama, Pak. Kemudian yang kedua itu peserta didik menyiapkan kitab suci Al-Quran, Pak, untuk kita baca nantinya. Iya. Secara bersamaan kita bertadarus, mengambil waktu selama 5 menit saja, Pak. Kemudian menyampaikan tujuan dan kompetensi yang harus kita capai kemana, dan menanyakan materi yang pernah diajarkan sebelumnya, apakah masih mereka ingat atau tidak. Kemudian kita bagi satu kelompok-kelompok, Pak, untuk pelajaran selanjutnya. Iya. Oh, itu berarti rancangan-rancangan yang akan dilakukan, Iya, Pak. dilakukan dalam pembelajaran nanti. Setelah kita merancang itu, Pak, metode apa, Pak, yang akan Bapak jalankan pada pembelajaran kali ini, Pak? Di sini saya pakai beberapa metode. Yang pertama discovery learning, yang kedua diskusi dan kerja kelompok, Pak, yang ketiga ada praktik, Pak. Oh, berarti di situ sudah mencakup semuanya, ya? Iya, Pak. Ada kerja kelompok, ada praktiknya juga, ya, seperti itu, ya? Iya, Pak. Kemudian ada media yang digunakan, Pak, dalam menyampaikan materi ini, Pak? Alat dan media itu kita menggunakan, Pak, LCD proyektor, PPT atau laptop. Kemudian sumbernya kita melalui tafsir Al-Quran, kitab hadis 9 imam, kemudian buku pegangan siswa PAI kelas 10, Pak. Oh, jadi itu sudah komplit, berarti ini sudah sudah dipersiapkan. Nah, ini setelah kita persiapan seperti ini, Pak, kapan, Pak, untuk pelaksanaan dari pembelajaran yang sudah dirancang ini? Kita akan melaksanakan pembelajaran ini, Pak, pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 di kelas 10-4 les ke-6 dan 7, Pak. Oh, baik, insya Allah nanti saya akan datang mengobservasi bagaimana jalannya pembelajaran ini, Pak. Mudah-mudahan nanti dalam prakteknya akan berjalan dengan baik dan lancar. Terakhir, Pak, dari pembicaraan kita atau percakapan kita ini, Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita pra-observasi ini, Pak? Di sini tadi saya simpulkan bahwasannya ada yang pertama itu kita dapatkan tujuan pembelajaran itu apa, kemudian
indikator potensi kita yang harus dicapai dari aspek pengetahuan dan keterampilan, lalu langkah-langkah pembelajaran, Oh iya. aspek-aspeknya per step tuh kan. Kemudian ada metode yang kita gunakan dan media, alat dan bahan dan sumber belajar kita Pak. Kemudian pelaksanaannya kapan Pak? Baik, terima kasih Pak Arif. Kita sudah melaksanakan praobservasi dan selanjutnya kita akan mengadakan observasi pada hari Rabu yang sudah kita tentukan tadi Pak. Dan mudah-mudahan nanti selesai itu juga kita akan melaksanakan pasca observasi. Nantinya juga saya akan memanggil Bapak untuk kita sedikit berbicara tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan oleh Pak Arif, yang sudah dilakukan oleh Pak Arif di kelas. Terima kasih Pak Arif, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pada esok harinya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya kita mulai belajar ini dengan membaca basmalah. Di sini sudah kita lihat Al-Quran sudah kamu sediakan. Mari sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. Saya sampaikan pada hari ini adalah kita mengidentifikasi surah Al-Anfal ayat 72. Nah, sebelum saya lanjutkan materi selanjutnya, saya mau bertanya, apakah masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih, tentang menghindari hidup berfoya? Oke, baik, kita setelah ini sudah saya bagikan kelompok, kemudian kita lihat bersama ke depan ayat 72. Ayo, mari sama dilihat dulu. Sudah nampak nak jelas? Oke, yuk kita bacakan dulu sama-sama. Siapa yang bisa bacakan ke depan atau di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa zahabu bi awalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika bi baktuhum fiyya ba'd waladzina walaiha biru ma lakum min falatim min nahasi hafa yuhaziruwani tusurakum fit dini fa'alaikum tasrola ala kaum wa bainaha ma yakun wallahu yaqaf wa amana bashir. Sadaqallahul azim. Baik, setelah dibacakan oleh teman kamu, silakan nanti diperbaiki lagi bacaannya. Baik, sebelum kita lanjutkan, di sini saya akan menjelaskan. Kita nanti akan mengidentifikasi masalah untung tajwid sebelumnya. Nah, perhatikan di sini, saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama harus kita tahu contoh ini matabi'i, yaitu ada dia 3 huruf a, wa, ya. Pertama huruf a, yaitu dia berbaris atas kemudian berjumpa alif, ya kan? Yang kedua wa-nya, dia itu berbaris doma kemudian berjumpa wa sukun atau wa mati. Yang ketiga ada huruf ya, yaitu berbaris bawah berjumpa dengan huruf ya sukun. Nah, itu sekedar mengingatkan pelajaran yang minggu lalu tentang tajwid. Kemudian kamu harus mengingat huruf-huruf yang ada pada contoh izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, kemudian qalqalah, ya kan? Nah, setelah ini akan saya bagikan lembar kerja
yang akan kamu kerjakan satu persatu. Kemudian nanti akan saya ambil sampel maju ke depan untuk membacakan hasil dari yang kamu jawab. Baiklah, akan saya bagikan satu persatu kepada kamu. Kerjakan hukum apa yang ada di situ, kemudian alasannya kenapa, ya kan, kenapa terjadi ada hukum tadi tersebut. Kepada seluruh siswa saya persilakan. Apabila yang kurang jelas, silakan buka aturannya untuk menjawabnya. Semuanya silakan kamu lihat dari Al-Quran kita, bacaan Al-Quran kita, atau Al-Quran kamu, atau yang di depan sini bisa kamu lihat. Mari sama-sama kita bacakan terlebih dahulu sebelum kamu menyampaikan hasil dari kerja kelompok kamu ke depan. Yuk, mari sama-sama kita awali dengan ta'awuz. Alhamdulillah. Mulai sama-sama. Ke depan atau perwakilan Samsabana yang sudah selesai perwakilan satu kelompok maju ke depan, silakan berdiri di depan sini.
Yuk, di sini ada pesanan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab lembar ujian siswa dari kelompok 1. Lafal yang pertama, hukum tajwidnya itu guna. Alasannya nun bertasjid. Lafal kedua, hukum tajwidnya mad badal. Alasannya hamzah berharakat, fathah berdiri. Lafal ketiga, hukum tajwidnya mad tabi'i. Alasannya waw mati didahului doma. Lafal keempat, ikhfa. Kita lanjut kepada grup yang kedua. Bacakan Kak. Saya membacakan lembar kerja siswa dari kelompok 2. Lafal pertama huruf inna, termasuk hukum waha jauh wajahadu. Hukum tajwidnya mad tabi'i. Alasannya waw mati didahului dhamma. Lafal selanjutnya bi amwalihim wa anfusihim. Hukum tajwidnya ikhfa hakiki dengan alasan nun mati bertemu huruf fa. Lafal selanjutnya fi sabilillah. Hukum tajwidnya lam jalalah sakit. Alasannya karena kasroh bertemu dengan lafaz Allah. Walladzina awaw, termasuk hukum mad lain karena fathah bertemu dengan huruf waw mati. Qaulun bainakum, hukum tajwidnya ikhfa dengan alasan tanwin bertemu huruf ba. Yang terakhir, wallahu bima ta'maluna basir, termasuk hukum tajwid mad alif disukun karena mad tabi'i bertemu huruf hidup pada akhir kalimat. Oke, terima kasih kepada grup yang kedua. Lanjut dengan grup yang ketiga Kak. Saya membacakan lembar kerja siswa dari kelompok 3. Inna termasuk hukum tajwid guna karena nun bertasydid. Allazina amanu, hukum tajwid mad badai. Alasannya hamzah berharakat, fathah berdiri. Wa hajaru wajahadu, hukum tajwidnya mad tabi'i. Alasannya waw mati didahului dhamma. Bi amwalihim wa anfusihim. Hukum tajwidnya Saya persilakan kembali kepada kelompoknya masing-masing. Terus. Oke, Alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini adalah kita belajar bahwasannya harus kita baca Al-Quran dengan hukum tajwid agar cara baca kita artinya tidak berubah dan tidak merubah dan tidak merusak arti dari Al-Quran tersebut. Nah, semoga pelajaran selanjutnya ayat-ayat yang kamu baca untuk Al-Quran, amalan-amalan yang kamu baca di rumah, mudah-mudahan kamu baca dengan tajwid yang dengan benar. Saya akhiri dan mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Fauyan, yaitu calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi, percakapan pasca observasi bersama Bapak Muhammad Imam Arif, yang sebelumnya saya sudah melakukan pra-observasi dan juga observasi di kelas tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Imam. Kemudian pada siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Imam. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah siang Pak. Ya. Baik, pada kemarin saya telah mengobservasi Bapak ketika melakukan pembelajaran di kelas. Kemudian ada beberapa yang akan saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak saat saya melakukan observasi di kelas? Di saat Bapak melakukan observasi, ya saya sedikit deg-degan
mungkin yang awalnya dan biasanya nggak pernah diawasi, saya diawasin, ya kan, dikontrol terus. Itu aja ya Pak, nggak jawaban dari saya Pak. Ya. Baik, kemudian Pak Imam, bisa diceritakan area pengembangan yang Bapak lakukan dan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu kita memiliki dua area Pak. Yang pertama area pengetahuan, kemudian area keterampilan. Di area pengetahuannya itu Pak, siswa itu mampu mengidentifikasi hukum tajwid, yaitu pada surah Al-Anfal ayat 72. Kemudian di area keterampilan, siswa tersebut mampu membaca surah Al-Anfal ayat 72 dan mampu menyalinnya di buku catatan mereka sendiri, Quran surah Al-Anfal ayat 72. Nah, untuk langkah-langkah yang saya buat, yang pertama itu saya mengawali pembelajaran dengan salam, kemudian berdoa bersama dan menyiapkan kitab suci Al-Quran Pak. Kemudian saya sampaikan tujuan atau kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran hal ini Pak. Dan menanyakan materi yang minggu lalu, apakah mereka masih mengingatnya atau tidak, Pak. Seberapa mereka pahamnya tentang pembelajaran tersebut. Kemudian saya bagi kelompok Pak. Saya bagi kelompok untuk mengidentifikasi masalah tajwid nantinya. Nah selanjutnya Pak, saya jelaskan sedikit, saya tampilkan Quran surah Al-Anfal ayat 72 kepada peserta didik. Kemudian saya jelaskan sedikit, tapi sebelum dijelaskan saya buat membaca bersama Pak. Membaca bersama Quran surah Al-Anfal ayat 72 dan saya jelaskan sedikit hukum-hukum tajwid. Yang dasar-dasarnya saja, apakah mereka masih ingat atau tidak. Nah itu Pak. Kemudian diselingin itu saya bagikan kertas lembar kerja kepada peserta didik agar mereka mengidentifikasi masalah hukum-hukum tajwid yang mereka pahamin. Gitu Pak. Iya. Baik. Yang penting langkah dan tahapannya itu sudah saya kira sudah komplit ya, sudah semuanya baik. Nah, menurut Pak Imam nih, sejauh mana nih keberhasilan area yang Bapak kembangkan? Alhamdulillah sejauh ini peserta didik atau siswa-siswa kita itu Pak memiliki antusias yang sangat tinggi dalam menjawab atau mengidentifikasi masalah hukum tajwid yang saya ajarkan. Ya, gitu Pak. Oh iya, baik Pak. Kemudian Pak, dalam pelaksanaan proses pembelajaran itu, apakah ada Pak kendala yang Bapak alami selama berjalannya proses tersebut? Apa kendala-kendala? Ada beberapa kendala Pak. Yang pertama itu peserta didik ada beberapa orang yang masih ikro, di satu sisi. Yang kedua, peserta didik yang belum paham tapi malu untuk bertanya kepada gurunya Pak. Oh iya. Berarti ada beberapa orang yang memang dia belum mampu untuk mengetahui huruf-huruf hijaiyah ataupun Al-Qur'annya. Baik. Nah, untuk menghadapi ini atau untuk anak-anak ini, kok bisa dia belum paham dan lain sebagainya, ini apa yang terjadi kira-kira Pak terhadap anak ini? Saya rasa kurangnya ilmu dasar tentang agama baik di SD, SMP ataupun perhatian orang tua di rumah tentang ilmu agama Pak. Oh seperti itu ya. Iya Pak. Jadi adakah rencana Pak Amin ini atau Pak Imam ini untuk mengatasi kendala tersebut Pak terhadap anak-anak ini? Apa Pak Amin, Pak Imam? Alhamdulillah saya sini punya niat untuk setelah saya akan mengutamakan waktu senggang saya, waktu istirahat saya di musola untuk mengajak mereka yang belum pandai baca Al-Quran atau yang masih ikro dan yang belum paham tentang ilmu tajwid, saya buka pelatihan khusus untuk di musola Pak. Oh jadi Bapak ingin mengadakan sebuah pelatihan khusus terhadap anak-anak ini ya, yang memiliki kendala dalam proses pembelajaran tadi ya. Nah, rencana itu akan Bapak lakukan ini kapan? Insya Allah secepatnya Pak saya lakukan dan insya Allahnya minggu depan saya akan laksanakan hal tersebut. Oh ya, baik. Nah, kalau gitu terima kasih ini Pak Imam sudah meluangkan waktu untuk berbicara ataupun berbagi pengalaman dengan saya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik ke depannya dan selamat kepada Pak Imam. Mudah-mudahan ke depannya terus dapat melaksanakan proses pembelajaran. Terima kasih Pak Imam.
Demikian percakapan pra observasi hingga percakapan pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.